Ya, kita masuk ke kitab Tauhid episode kelima, dan sebelumnya kita bahas tentang bab keempat, yaitu ngajak orang-orang untuk bertauhid. Ya, yaitu kewajiban kita untuk ngajak orang lain bertauhid. Kenapa? Karena kita tahu orang yang mati dalam kondisi tidak bertauhid akan masuk neraka selamanya. Maka kita ingin ngajak orang-orang untuk bertauhid supaya selamat, ya, supaya selamat. Karena kita tahu yang namanya kalau kita udah dapat nikmat, maka kita ingin orang lain pun mendapatkan nikmat tersebut. Apalagi kalau nikmatnya yang gak dibagi-bagi kita. Kalau kita punya duit, kita kayaknya nggak mau berbagi ke orang lain, karena kalau dengan berbagi akan berkurang. Tapi nikmatnya ilmu, nikmatnya Islam, kalau dibagikan akan kurang atau akan nambah? Nambah. Ilmu kalau dibagikan akan nambah. Ketika A ngebagiin ilmu, ilmu yang di arizalnya semakin nempel, dan ilmunya juga semakin banyak yang menyebarkan, dan dengan penyebaran ilmu sendiri akan menjadi pahala jariah. Nah, jadi itu udah kita bahas di bab 4. Sekarang kita ngebahas tentang mentadaburi la ilaha illallah, ya. Oke, teman-teman, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, sebenarnya bab 5 ini kita udah sering ngebahas tentang makna la ilaha illallah. Tapi nggak ada salahnya kita ulang lagi. Maaf, ini siapa yang mikrofonnya nyala? Bisa dimatiin? Reja? Reja, halo. Ah ya, siap. Makasih. Jadi kita udah sering ngebahas tentang makna la ilaha illallah. Tapi di sini kita akan bahas lebih dalam lagi. Kalau dulu kita cuma ngebahas makna la ilaha illallah versi benernya, sekarang kita ngebahas la ilaha illallah versi salahnya. Kenapa kita harus ngebahas kesalahan? Kenapa kita harus mengetahui keburukan? Apa sih kan alasan kita mengetahui keburukan? Biar lebih antisipasi ketika ada hal-hal yang lebih salah yang menyebar di Betul, masyarakat. agar kita bisa antisipasi. Kenapa sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling paham tauhid? Karena mereka orang yang paling tenggelam terhadap kesyirikan dulunya. Mereka orang yang paling tenggelam di kejahiliahan, kekafiran, kesyirikan. Makanya mereka tahu banget tentang bahayanya kesyirikan. Dan mereka sangat bersyukur banget dengan tauhid yang Allah berikan pada mereka. Gitu ya. Orang-orang yang tahu tentang kekafiran, tentang kesyirikan, bahkan pernah merasakannya, mereka cenderung akan lebih kuat ketika mereka sudah mendapatkan iman. Karena itu kita tahu para penceramah-penceramah internasional, Yusuf Estes, ya, Abdurrahim Green, itu kan orang-orang kafir dulunya. Dan setelah masuk Islam, mereka benar-benar kuat banget Islamnya karena mereka tahu bagaimana darknya kekafiran dan indahnya cahaya keimanan. Ya. Nah, gimana dengan kita yang nggak pernah kafir? Buat kita yang nggak pernah kafir, ya jangan nyoba jadi kafir dulu. Kita kafir dulu aja deh. Kita musyrik dulu, biar kalau udah kafir, udah musyrik, kita jadi tahu indahnya iman. Ya, kalau udah murtad terus dicabut nyawanya gimana? Jadi caranya kita untuk bisa mengapresiasi keimanan adalah dengan cara mempelajari kekafiran, bukan nyemplung kekafirannya, tapi kita mempelajari kekafiran dalam rangka untuk supaya kita nggak jatuh padanya. Makanya seorang sahabat Nabi SAW namanya Hudzaifah atau Abu Hudzaifah, Hudzaifah bin Al-Yaman kalau nggak salah ya. Suka ketukar antara yang pakai Abu atau yang enggak. Ya, ada Abu Qatadah gitu, suka ketukar. Nah, Hudzaifah bin Al-Yaman kalau tidak salah ini Hudzaifah.
berkata, makasih ya, Hudzaifah bin Ibnul Yaman, betul, makasih ya, dia udah ngingetin. Hudzaifah berkata, orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, adapun aku bertanya tentang keburukan, agar tidak terjatuh kepadanya. Jadi kita nggak ada salahnya kita mempelajari keburukan untuk antisipasi. Tapi pastikan orang-orang yang mempelajari keburukan, pastikan dia pupuk dulu dengan keimanan yang kuat. Makanya tidak semua orang bisa asal-asalan nonton Harry Potter. Tidak semua orang bisa asal-asalan nonton KKN di desa multi universe gitu ya. Nggak bisa. Karena kalau orang awam nonton film-film begituan justru malah bisa ke bawah. Cukup yang nonton-nonton begituan orang-orang yang memang imannya sudah kuat, ilmunya kuat, dan nonton bukan untuk menikmatin, tapi emang untuk mencari kesesatannya supaya diingatkan kepada orang banyak. Orang awam nonton Karma Ante pip, bahaya. Nanti pas nonton bilangnya saya emang nggak percaya sama si Kuaci itu gitu ya. Saya nggak percaya sama ramalan si Kuaci. Taunya tahun depannya ramalannya bener, kan kaget. Gening bener ramalan si Raiki Kuaci itu, kok bisa bener ya? Akhirnya jadi aja syirik akbar. Kalau Arizal nonton Karma Antepip, si Raiki Yachi itu apa, Rai Kuaci ya, Kimochi ya. Mau ramalannya bener atau ramalannya salah, tetap aja nggak akan percaya. Karena udah tahu ilmunya. Kenapa kadang-kadang anak indigo ya. Kenapa anak indigo kadang-kadang ramalannya benar? Karena emang bisa benar ramalan anak indigo itu dibantu setan. Kebenaran ramalan anak indigo bukanlah sebuah alasan bagi kita untuk mengimaninya. Oke? Jadi kita. Nah, makanya sekarang kita akan mempelajari makna la ilaha illallah versi sesat dulu. Versi yang salah. Oke? Makna la ilaha illallah versi yang salah dulu ya. Jadi ada yang salah, ada juga yang kurang komplit. Tapi baik yang kurang komplit maupun yang salah, ya semuanya salah. Karena ketika kita memahami sesuatu yang sifatnya itu urgen tentang Islam, tentang pondasi Islam, kita harus memahaminya dengan pemahaman yang sempurna. Nggak boleh yang setengah-setengah. Maka di sini AA nggak akan nyampaikan pemahaman ini adalah dari sekte ini, pemahaman itu adalah dari sekte itu, ini dari aliran sesat ini dari aliran sesat itu. Nggak mau bikin kalian punyang, karena kita sekarang masih di basic. Tapi nggak mau terlalu basic banget. Pengen kita naik level. Tapi untuk naik level sampai membahas ini adalah aliran Wahdatul Wujud, ini adalah aliran Sufi ekstrim, ini adalah aliran Asy'ariyah, ini adalah aliran Mu'tazilah, ini adalah aliran Jahmiyah. Kalian teh bingung nanti yang ingat teh ini yang mana, ini yang mana, ini yang mana, punyang kan? Daripada kita bahas ini aliran mana, ini aliran mana, mending langsung aja bahas mana makna-makna la ilaha illallah yang menyimpang. Oke? Ada beberapa, banyak ya makna la ilaha illallah yang menyimpang, tapi kita bahas beberapa aja deh ya, beberapa. Kamu nanya dulu deh gini. Ini Regan ya. Kalau bilang, memperkenalkan Regan ke kalian. Regan adalah laki-laki. Cukup nggak untuk mendeskripsikan siapa itu Regan? Ya enggak lah. Kita semua laki-laki yang di sini. Kalau kita cuma bilang Regan adalah laki-laki, nggak cukup. Sangat tidak cukup. Regan adalah laki-laki yang gendut. Udah fitnah itu jadinya. Gak nyambung, itu fitnah jadinya. Makanya kenapa kita akan bahas ini. Ada yang sebenarnya dari segi deskripsinya ada benernya, tapi gak komplit. Padahal untuk memahami la ilaha illallah harus komplit. Oke. Semoga teman-teman yang baru mulai ikut kajian sama Arizal gak dulu panas otaknya gitu ya. Karena kalau kalian udah mulai panas otaknya, takutnya kesananya gak ngerti sama sekali. Tenang ya, tenang. Akan berusaha sesimpel mungkin. Dan ini adalah challenge terberat dari seorang penceramah, bukanlah menyampaikan isi buku. Nyampain isi buku mah percaya deh gampang pisan, tinggal dibacain beres. Tantangan terbesar bagi seorang penceramah adalah untuk bisa mengkonversikan dari bahasa buku ke bahasa yang bisa dipahami oleh audiens. Dan itu adalah perlu skill yang sangat besar.
Dan orang terbaik dalam hal ini adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang terbaik untuk bisa memahamkan kepada audiens sesuai pemahaman mereka. Baik. La ilaha illallah. Kalau terjemahan simpelnya apa? Terjemahan simpel ya, bukan terjemahan yang benar, tapi yang simpel. La ilaha illallah artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan simpel. Oke, terjemahan simpelnya tiada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang kita pahami dulu la ilaha illallah versi yang salah. 1. La ilaha illallah menurut versi yang salah yang pertama adalah tiada pencipta selain Allah. Ini pemahaman yang gak komplit. Benar gak sih kalimat tiada pencipta selain Allah? Benar. Gak ada pencipta selain Allah kan? Gak ada. Kalau kita semua, kita mah bukan nyiptain dari gak ada jadi ada. Kita mah cuma merubah bentuk aja. Orang misalnya bikin komputer. Dia menciptakan komputer, tapi bahan-bahan komputer dari siapa? Dari Allah juga kan, dari biji besinya dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau manusia menciptakan bukan ngejadiin dari gak ada jadi ada, tapi dari suatu bentuk dirubah jadi bentuk yang lain gitu. Tapi pencipta mutlak hanya siapa? Pencipta yang absolut hanya Allah. Nah, ada orang yang memahami la ilaha illallah artinya gak ada pencipta selain Allah. Itu doang yang mereka pahami. Sehingga orang-orang macam ini, mereka tetap menyembah Nyi Roro Kidul, Dewi Sri. Mereka nyembah, mereka ngasih sesajen. Kenapa? Ketika dibilang, gak boleh ngasih sedekah laut ke Nyi Roro Kidul, gak boleh kita ngasih sedekah tani ke Dewi Sri, itu semua kekafiran, kesyirikan. Apa kata mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Wah, pakai na'udzubillahi min dzalik segala. Kami berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Syirik itu dosa terbesar, kata mereka. Lah, itu kan kesyirikan. Ngasih sesajen ke Dewi Sri. Terus mereka bilang, enggak lah, kami yakin pencipta alam semesta yang ngatur hanya Allah. Kita ngasih ke Dewi Sri, kita ngasih ke Nyi Roro Kidul, ini hanya tradisi. Masa vonis kami musyrik, kami ngucapin la ilaha illallah, tiada Tuhan pencipta alam semesta kecuali Allah. Yakin 100% saya pencipta hanya Allah. Nah, mereka yakin pencipta hanya Allah. Tapi hanya sebatas itu yang mereka yakini. Sehingga mereka ngerasa nggak apa-apa gitu loh. Nyembah selain Allah, ngasih sesajen kepada Dewi Sri, jin dan lain-lain, karena keyakinan mereka asal yakin Allah pencipta satu-satunya, kita Islam. Ini salah ini. Pemahaman la ilaha illallah yang nggak benar. Kedua, pemahaman la ilaha illallah yang kedua ini sesat banget, yaitu apa? Tidak ada sifat-sifat perbuatan kecuali Allah saja. Hanya ada Allah, dan Allah nggak ada sifat perbuatan dan nama-namanya itu nggak ada. Karena menurut mereka, kalau Allah punya sifat, berarti Allahnya jadi banyak. Gitu. Gini deh, biar kalian gak bingung. Nama Allah yang sering kita mention, yang sering kita sebut-sebut, ada berapa totalnya? 99 ya. Walaupun sebenarnya lebih dari itu, tapi yang kita hafal Asmaul Husna itu 99, walaupun itu nanti ada perbedaan ulama tentang mana aja yang 99, tapi biar simple deh. Nama Allah yang banyak yang kita hafal ada 99. Terus kata mereka, kalau nama Allah ada 99, berarti Allahnya ada 99, kata mereka gitu. Jadi menurut mereka, yang ada cuma Allah doang. Allah nggak punya nama, nggak punya sifat, udah Allah aja cukup. Nah, mereka sesat. Karena bagi mereka, gak boleh bilang Allah Maha Penyayang, gak boleh bilang Allah Maha Pengampun, gak boleh bilang Allah Maha Kuasa. Kita cuma boleh bilang Allah ya Allah gitu. Asa ngebingungin ya mereka tanya. Apa susahnya kita ngomong Allah satu dan sifat-sifatnya yang sempurna banyak. Kita aja manusia gitu ya. A.A. Rizal laki-laki yang sedang tinggi, gak terlalu tinggi, gak terlalu pendek, gak terlalu gendut, gak terlalu kurus, bisa lari cepat, bisa tahan lari 40 menit tanpa berhenti. Itu kan sifat-sifat yang ada pada Arizal. Tapi apakah Arizalnya banyak? Enggak. Satu Arizal mah. Nah, apa susahnya kita memahami Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Lembut, Maha Kuasa, tapi Allah tetap satu. Gitu. Oke, itu pemahaman yang kedua, yaitu apa? La ilaha illallah artinya gak ada
kecuali Allah saja. Ya, nggak ada sifat, nggak ada nama-nama, nggak ada perbuatan, yang ada Allah mah Allah weh. Jangan nyebut Allah Maha Penyayang, ini juga sesat. Kalian kayaknya baru pernah yang ngedengerin yang kayak begini ada. Tapi ada ini, kalau kalian ngebahas kitab akidah tuh ada yang punya pemahaman gitu. Ketiga, oh ini lebih parah deh ya. Itu apa? Nah, la ilaha illallah itu artinya adalah suatu rahasia yang gak bisa dijelasin oleh siapapun. Ini orang gila yang ngomong gini. Jadi mereka bilang la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, itu mah hanya pemahaman orang-orang awam. Pemahaman paling tinggi dari la ilaha illallah adalah suatu rahasia yang benar-benar gak ada yang tahu dan gak ada yang bisa mendeskripsikannya karena itu terlalu spesial. Atau ngapain kita mau pelajari la ilaha illallah kalau gak ada artinya gitu. Ini nanaonan ya teh. Dan selanjutnya yang sesat juga yaitu la ilaha illallah artinya gak ada apapun di alam semesta ini kecuali Allah. Jadi dalam pandangan mereka Fir'aun adalah orang yang paling bertauhid. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka semua yang ada di alam semesta ini adalah reinkarnasi dari Allah. Allah ada di mana-mana. Allah ada di kaki kita, Allah ada di pintu, Allah ada di WC. Na'udzubillah, Allah ada di kotoran. Kalian tahu kalau kabupaten teh bupati namanya. Bupati di dekat Dressrosa gitu ya. Di daerah dekat kita. Itu sampai ngomong kayak gini, jelas videonya gitu. Dia ngomong ya, Allah bersatu dengan sampah kata dia. Allahu Akbar. Allah ada di sampah kata dia. Gak aneh sih karena emang keyakinan dia Sunda Wiwitan gitu. Ya, keyakinan dia Sunda Wiwitan tuh kayak Islam Kejawen, kalau ini Sunda Wiwitan. Jadi ya kalian pelajari aja tentang Sunda Wiwitan kayak gimana ya. Dan itu kalau Islam dicampur sampai bilang kalau Nabi Muhammad itu SAW diturunkan untuk mengajarkan budaya Sunda katanya kayak gitu. Kan kacau, ini mah udah kacau banget. Nah yang kayak gitu ini udah menyimpang, dan mereka ini yakin nggak ada di alam semesta ini kecuali Allah. Jadi kalau aku ini Allah, kamu Allah, air Allah, semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Allah ada di mana-mana. Ini adalah keyakinan yang super sesat. Oke? Ada juga pemahaman yang lain yaitu makna la ilaha illallah artinya nggak ada hukum selain Allah. Sebenarnya benar sih ya, nggak ada hukum tertinggi kecuali Allah, itu benar ya. Cuman ya jangan dipahami la ilaha illallah hanya itu doang. Karena pemahaman la ilaha illallah yang benar artinya apa? Nggak ada Tuhan, pencipta, pengatur, pemelihara seluruh alam yang berhak disembah kecuali Allah saja. Jadi kita meyakini Allah pencipta segala sesuatu, pengatur segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu, dan kita pun wajib untuk mengingkari, membenci, memusuhi apapun yang disembah selain Allah. Pemikiran apapun yang menjurus kepada penyembahan kepada selain Allah, kita wajib memusuhinya habis-habisan. Baik itu di dunia nyata, baik itu di dunia fantasi, bukan Dufan ya. Baik itu di dunia game, baik itu di dunia animasi. Kalau udah ada yang kaitannya dengan pengakuan, nah ini tiba-tiba. Kalau udah ada pengakuan Tuhan-Tuhan, maaf. Kalau sudah ada pengakuan Tuhan-Tuhan selain Allah, maka itu kekafiran yang wajib kita musuhi habis-habisan. Kenapa sih kalian tahu gak sih game-game dan anime-anime rata-rata emang mengajak kepada kesyirikan semua? Ya karena pembuatnya juga orang kafir gitu ya. Dan orang-orang Jepang tuh mereka tuh gak punya akidah. Mereka gak punya akidah walaupun awalnya mereka menyembah matahari. Tapi sekarang coba aja ngeliat di kartun-kartun, mereka bikin akidah tuh macam-macam campur aduk sesuai keinginan udel mereka aja. Kalau kalian udah tanda kutip hatam Dragon Ball, itu kalian akan ngakak ngelihat Tuhan-Tuhannya gimana gitu ya. Ini ada Tuhan yang Tuhannya itu lebih besar lagi, dan Tuhan terbesarnya tuh kayak apa, kayak boneka Pinocchio gitu. Nah, ya teh.
Dan ada juga Tuhan-Tuhan yang bawahannya yang bisa dipukul sama robot Arale yang bocil kecil. Ngaco emang ini semua. Belum lagi kita tahu One Piece, dimana banyak banget god-god, ada si God Enel yang ada di Skypiea gitu, di Sky Island. Belum lagi ada orang-orang yang aku sebagai Tuhan, aku sebagai si Chibukai sebagai Tuhan, sebagai Emperor. Aduh, ini udahlah, kalau mau bajak laut ya bajak laut aja gitu loh. Gak usah bawa-bawa aku Tuhan, aku dewa, aku dewa. Tapi udah mau gimana lagi, dah si Oda Nage kafir gitu ya. Si pembuatnya juga kafir ya. Jadi pantas saja kalau seandainya semua anime, kartun dan sebagainya disusupi dengan kerusakan akidah. Karena emang mereka kafir. Sehingga pembuatan ya akidah-akidah tersebut dimasukkan ke dalam karya-karya mereka. Makanya salah satu doa yang harus dipanjatkan oleh para wibu adalah apa? Ya Allah, beri hidayah kepada para ilustrator, apa namanya deh, pada pembuat comic maker semuanya, kasih hidayah pada Islam ya Allah. Gak apa-apa ya Allah, One Piece gak tamat asal Oda masuk Islam misalnya gitu. Gak apa-apa itu Naruto gak tamat, Naruto udah tamat ya. Cuman katanya ada yang baru lagi gitu ya, si ayahnya Naruto, bukan Boruto, ayahnya Naruto sekarang yang dibuat. Nggak nonton, nggak baca sama sekali, cuman muncul iklannya itu siapa si Minato dibikin komik lagi gitu. Ya Allah, beri hidayah pada Islam pada mereka. Oke, supaya nggak ngerusak akidah kita gitu, terutama para bocil-bocil. Udah sampaikan di episode ketiga atau keempat ya, tentang seorang akhwat yang dulu nonton anime bener-bener cuman ingin dapat happy-nya aja, ngelihat gelutnya, ngelihat keren jurus-jurusnya, awalnya itu doang. Lama-lama ingin punya baju-baju mirip mereka, lama-lama jadi ingin ibadah seperti mereka. Dan dia baru nyadar, ya Allah, dulu aku cuma nonton doang, kok lama-lama jadi kagum dengan dewa-dewanya ya. Ya begitulah, step by step. Jadi jangan ngaku-ngaku, oh saya mah nonton benar-benar cuma buat hiburan doang, gak akan mempengaruhi keimanan saya. Emang setan bakalan nyesatin kita langsung apa? Setan tuh cerdas banget. Setan tuh lemah sih sebenarnya. Allah berfirman, inna kaida syaitana kana dha'ifa. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi kenapa kita tetap jatuh kepada bisikan setan yang lemah? Alasannya apa? Karena kita lebih lemah gitu. Wong Allah sendiri yang berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Walaupun ayat ini maksudnya lemah dalam artian menahan diri dari syahwat, tapi makna umumnya tuh manusia emang lemah tanpa bantuan Allah. Maka ketika Allah berfirman, setan tuh lemah, jangan jadi pede, setan lemah, kalem weh, bukan gitu. Ketika Allah berfirman setan tuh lemah, harus tahu juga kita juga lemah. Dan kita bisa kuat dengan pertolongan Allah. Kalau mau ditolong sama Allah, patuh dengan aturannya. Jauhi apa yang Allah larang gitu. Oke, itulah makna la ilaha illallah yang salah tadi. Dan kita ulang lagi, makna la ilaha illallah yang benar itu adalah gak ada Tuhan yang berhak disembah dengan penuh ketundukan, keikhlasan, kecintaan, apalagi kejujuran, keyakinan. Apa ulangi nih? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan penuh apa? 1, ketundukan. 2, keikhlasan. 3, keyakinan. 4, cinta. Dan 5, taubat selain Allah. Itu makna yang benar tentang la ilaha illallah ya. Jadi kalau kita ngomong la ilaha illallah, pastikan kita masukkan 5 poin itu. Yaitu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ya Allah, aku tunduk kepadamu ya Allah. Aku gak mau ngedebatmu ya Allah dalam apapun yang kau perintahkan kepadaku. Jadi ingat ya, sekali lagi, kalau kalian ngucapin la ilaha illallah, kalau mau bener-bener ngucapin la ilaha illallahnya dari dalam hati, maka harus ada 5 poin ini. 1, ketika ngucapin la ilaha illallah dengan ketundukan, yakni kita ngomong, ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah denganmu. Aku tunduk pada semua aturanmu ya Allah. Aku gak mau ngedebatmu ya Allah dalam apapun yang kau perbuat atas hamba-hambamu. Jadi kalau orang udah tunduk sempurna, gak akan ada ceritanya nanya, kalau Allah maha baik, kenapa Allah ciptakan neraka? Kalau Allah maha baik, kenapa harus ada Dajjal?
Kalau Allah baik, kenapa harus Allah ciptakan iblis? Kalau Allah baik, kenapa sih Nabi Adam harus ditakdirkan makan buah kemudian turun dari surga? Jadi di bumi, kenapa kalau Allah maha baik nggak ngasih aja pertolongan ke Nabi Adam untuk nggak terkena bisikan setan? Jadi semuanya di surga. Itu kalau kita udah nanya-nanya kayak gitu, berarti kita debat. Berarti kita tunduk nggak kalau kita debat ke Allah? Enggak. Orang-orang yang masih doyan debatin Allah, ngapain sih Allah gini, ngapain sih Allah gitu, ngapain sih Allah gitu, dia belum tunduk. Berarti la ilaha illallahnya masih belum benar. Padahal poin nomor 1 dari ngucapin la ilaha illallah adalah aku tunduk kepadamu ya Allah, kepada aturanmu, kepada hukum-hukummu, kepada perintahmu, kepada laranganmu, aku tunduk ya Allah. Pertama tunduk dulu deh. Masalah kita belum bisa ngelaksanain perintah Allah dan belum bisa ngejauhi larangan Allah, itu nanti deh. Yang penting pertama tunduk dulu aja, terima. Aku tunduk kepadamu, wahai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. 2, ikhlas. Kita ngucapin itu ikhlas. Benar-benar karena kita emang ingin memegang Islam. Bukan karena kita turunan. Walaupun kita Islam turunan dari orang tua, tapi kita jadi Islam bukan karena orang tua nyuruh kita Islam, tapi kita memilih Islam karena kita tahu yang bisa membuat kita selamat di akhirat hanya Islam. Hanya agama Islam lah yang bisa selamat untuk masuk surga. Maka kita ikhlas mengucapkan la ilaha illallah ini. 3, yakin. Yakin. Tanpa ada ragu sama sekali dengan kebenaran Islam. Ya. Jangan sampai kita gara-gara ngelihat di agama lain ada poin-poin yang bagus, misalnya di agama sono, keren ya. Saat di agama sebelumnya ada keyakinan tentang kasta-kasta, orang-orang tuh yang kasta tinggi nggak bisa sama kasta rendah, lalu ada agama baru ya yang menghapus kasta-kasta sehingga mereka bilang semua orang tuh sama. Gitu. Semua orang harus diperlakukan dengan sama. Oh kan mereka keren ya, pemikiran mereka keren. Wah bro, keyakinan Islam jauh lebih keren. Kalau Islam punya keyakinan semua orang harus diperlakukan dengan, bukan dengan sama, tapi dengan adil. Dan itu Islam tuh adil, bukan sama ya. Islam ngajarin kita untuk bukan sama, tapi adil. Adil tuh berarti menempatkan segala sesuatu sesuai pada porsinya. Cewek ditempatkan di tempat yang paling pas untuk jadi seorang cewek. Yaitu apa? Dia cewek ya, dengan kelemahan fisiknya, dengan kelemahan mental juga, tapi Allah ngasih kekuatan kepada cewek yang lebih daripada cowok dalam hal bisa ngelahirin. Yang kalau ngelahirin tuh berapa puluh kali lipat yang bisa dirasakan oleh cowok loh. Jadi kalau istri kalian yang ngelahirin anak gitu ya, itu tuh rasa sakitnya berapa puluh kali lipat dari batas maksimal cowok ngerasain sakit. Wah, berarti kan itu kuat banget dari sisi itu. Tapi dari sisi otot mungkin lebih lemah, walaupun ada aja cewek-cewek yang emang bina ragawati ada. Cuman secara umum otot cewek tuh gak sekuat otot laki-laki. Maka Allah jadikan wanita untuk stay aja at home. Gak usah nyari nafkah, stay di rumah, happy di rumah, ibadah di rumah, senang-senang di rumah. Silakan, gak usah mikirin nyari nafkah. Satu-satunya kondisi wanita wajib nyari nafkah tuh kalau apa? Atau bukan satu-satunya, salah satu kondisi wanita harus nyari nafkah. Pada umumnya wanita nggak usah nyari nafkah. Cuman kapan wanita harus nyari nafkah? Kalau dia pezina, kalau dia zinah dengan pacarnya, lalu dia hamil dan punya anak, itu si anaknya harus dinafkahinya sama ibunya, bukan sama ayah biologisnya. Jadi kalau ada yang bilang, wah kamu telah menghamili saya lalu kamu kabur, ya nggak bisa disalahin juga. Bener, dia nggak hamilin gitu ya, zina. Tapi ketika udah hamil, si cowok yang menghamilinya tuh nggak ada kewajiban untuk nafkahi si anak biologisnya. Yang wajib nafkahi adalah ibunya. Rugi banget kan? Emang rugi. Salah sendiri zina. Cowoknya kabur, dia udah salah karena zina. Tapi dia nggak punya kewajiban nafkahi. Karena mahram aja bukan. Kalau anak yang lahirnya perempuan, maka si anak ini walaupun anak ini adalah hasil sperma dari ayah biologisnya, tapi hubungan antara si anak wanita dengan ayah biologisnya itu bukan mahram. Gak boleh buka aurat. Gitu. Yang harus nafkahi siapa ya? Ibunya jadinya. Rugi bener tuh. Nah, lihat Allah adil banget. Wanita di rumah
dinafkahi oleh pamannya, oleh ayahnya, oleh kakak, adik laki-lakinya, oleh suaminya. Tapi ketika warisan dapatnya cuma setengah dari cowok. Gitu. Itu adil banget Allah. Sempurna agama kita. Belum lagi kita belum ngomong dari sisi saintifik, belum ngomong dari ekonomi, yang mana orang-orang di sekarang ekonomi syariah yang paling maju tuh di mana? Inggris ya? Inggris ya kalau nggak salah. Aneh gak sih kalian orang Inggris yang kafir? Atau orang-orang negara Spider-Man dan Harry Potter itu teh Inggris, London ya? London di Inggris kan ya? Tapi mereka justru yang paling mengembangbiakan bank syariah. Karena mereka tahu ekonomi syariah itu ekonomi yang paling excellent. Ini orang kafir aja ngaku kalau hukum Islam tuh yang paling wah banget gitu lah. Kok kita yang orang Islamnya nggak ngaku? Masih ada keraguan kalau Islam adalah agama satu-satunya yang benar. Yang aturan Allah tuh sempurna. Orang yang masih meragukan kebenaran Islam itu bukan karena Islam salah, tapi karena dianya nggak belajar. Makanya dia nggak ngerti keagungan Islam. Poin ketiga tadi apa? Yakin. Ulang lagi. Kalau kita ngucapin la ilaha illallah harus ada 5 poin ya. Yaitu kita mengakui tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku hanya menyembah Allah semata. Aku mengingkari semua Tuhan yang disembah selain Allah. Tuhan-Tuhan palsu. Aku hanya menyembah Allah dengan satu apa? Dengan 100% ketundukan padanya. 2, dengan keyakinan 100%. Ketiga, dengan keikhlasan. Ya. Keempat, dengan penuh cinta. Dengan penuh cinta. Yang kelima, dengan taubat padanya. Itulah 5 poin dalam pengucapan la ilaha illallah. Semoga kalian bisa paham dengan ini. Dan di sini hati-hati dengan orang-orang yang bilang ada yang memahami, tadi kan ada ya yang memahami la ilaha illallah tuh artinya di alam semesta ini nggak ada kecuali Allah ya. Mereka memahami Allah ada di mana-mana. Pemahaman ini ujung-ujungnya bilang apa? Nggak harus Islam untuk masuk surga. Karena seluruh makhluk ini adalah Allah. Orang Kristen juga Allah, orang Yahudi Allah, orang Buddha, Hindu Allah, ateis juga Allah, Fir'aun juga Allah, kita pun Allah. Semua kita adalah satu badan, kita semua bersatu dalam tubuh Allah. Ini anime yang paling gini banget apa coba teman-teman tahu? Attack on Titan. Semua keturunan Eldia kalau nggak salah, nggak apa Eldia benar ya? Ada keturunan dari Ymir ya, Tuhan Ymir. Jadi semuanya itu keturunan dari si Eren Yeager atau dari founding Titannya. Allahu Akbar. Kalian nyadar gak sih anime yang kayak gini ngajarin kekafiran lewat animenya? Tahu banget ya. Gila ini baru nyadar ternyata keyakinan kayak gini kalau di anime banyak banget gitu loh. Allahu Akbar. Jadi semuanya adalah Allah. Semuanya yang ada di alam semesta, manusianya itu nyatu dengan Allah. Makanya kalau mau masuk surga nggak harus jadi orang Islam, yang penting jadi orang yang baik. Karena ketika kita baik berarti kita bersatu dengan Allah. Akhirnya mereka bilang udah nggak usah Islam. Dan ini mirip dengan pemikiran para agnostik. Agnostik itu beda dengan ateis. Kalau ateis nggak meyakini adanya Tuhan, kalau agnostik yakin adanya Allah. Cuma mereka bilang nggak usah milih agama apapun, yang penting kita jadi orang baik maka kita akan selamat di akhirat. Beres. Udah sesatnya itu ada pada tahapan kesesatan yang paling puncak gitu. Nah, inilah teman-teman, jadi harus hati-hati dengan pemahaman la ilaha illallah yang salah dan pahami la ilaha illallah yang benar. Sekali lagi, Regan, apa arti dari la ilaha illallah yang benar? La ilaha illallah dengan pemahaman yang benar ya Allah, meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dengan ketundukan. Kita menyembah Allah dengan penuh ketundukan. Satu, keyakinan, keikhlasan, penuh cinta, dan rasa taubat. Dan taubat pada Allah. Itu pemahaman yang benar tentang la ilaha illallah ya. Jadi kalau kalian mengucapin la ilaha illallah tapi kalian masih ragu dengan Islam, kalian
masih oke-oke aja dengan kekafiran, nggak apa-apa lah dengan orang-orang kafir. Kita nggak boleh, kita dengan orang kafir harus benci secara akidah, benci. Tapi secara muamalah dengan orang kafir kita baik. Ya kalau ada teman kita yang kafir, kalau bisa kita traktir mereka lebih sering daripada traktir teman-teman yang muslim. Bukan berarti kita lebih cinta ke orang kafir, tapi justru untuk memperlihatkan ke orang kafir bahwasanya kita ini dalam hal kemanusiaan lebih lebih toleran gitu lah dengan mereka, sehingga mereka melihat keindahan Islam. Makanya Nabi SAW pernah gak beliau ngasih ke orang Islam harta yang banyak? Pernah. Tapi sejauh yang AA baca, harta yang beliau kasih kepada orang kafir itu lebih banyak lagi, yaitu apa? 1 lembah kambing. 1 lembah kambing itu berapa ya coba? 1 lembah berapa kira-kira total? Mendaki gunung, lewati lembah, berapa 1 lembah itu bisa berapa ratus kambing ya? Nabi SAW ke Abu Bakar gak ngasih apa-apa, ke Umar gak ngasih apa-apa. Coba baca kisah tentang perang Hunain. Oh, gak tahu ya ceramah Ustadz Nuzul Zikri udah di-delete belum ini? Aduh, itu ceramah Ustadz Nuzul Zikri yang paling bikin nangis itu. Kisah tentang perang Hunain, di mana Nabi SAW ke para sahabat yang terdekat, Abu Bakar, Umar, Ali, pokoknya muhajirin, itu gak dikasih satu pun. Bayangin mereka perang abis-abisan, mempertaruhkan nyawa, tanda kutip ya. Itu nyawa tuh udah banyak yang udah mau mati aja. Suku Hawazin tuh jadi archery abis-abisan, sampai kaum muslimin tuh banyak yang kocar-kacir. Yang tersisa hanya Nabi SAW dan 100 sahabat lain. Para muhajirin membela Nabi SAW. Beres perang, mereka udah mau luka-luka tapi nggak dapat apa-apa. Dapat apa? 0. Nggak dapat sedikit pun nggak dapat. Tapi orang-orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, dikasih 300 kambing, ada yang dikasih 200 unta. Tapi ini ada orang kafir, Nabi SAW ngasih 1 lembah kambing ke orang kafir. Jadi kalau bisa sih kita kalau punya duit banyakin dermawan ke orang-orang kafir untuk memperlihatkan ke mereka bahwasanya kita Islam tuh baik kita dalam hal manusianya tuh, kemanusiaan. Adapun dalam hal akidah, keyakinan kita musuh. Gak bisa campur aduk. Saya meyakini Tuhan hanya satu, kamu meyakini ada Tuhan selain Allah, kita musuh dalam hal akidah. Tapi dalam hal kemanusiaan kita teman. Adil banget agama kita tuh, adil. Mana yang lebih adil daripada agama kita ini? Nggak ada kasus genosida. Kalau Islam jaya, nggak ada kasus genocide. Ya. Bahkan kalau perang juga kita ada aturannya. Nggak boleh bunuh cewek, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh ahli ibadah. Sekarang coba di India, orang-orang yang lagi sholat di masjid diapain? Ditarikin, ditembakin, ustadz-ustadz dieksekusi. Kan itu memperlihatkan banget gitu loh. Secara fakta, agama mana yang kejam? Cuman ya namanya juga media massa. Apapun yang kaitannya dengan Islam diburuk-burukin, dan apapun yang kaitannya dengan kekafiran diindah-indahin. Dan itu akan selalu terjadi sampai kapan? Sampai kapan kira-kira? Sampai waktu yang Allah kehendaki, ya. Tapi waktu yang paling finalnya adalah sampai munculnya Nabi Isa. Munculnya Nabi Isa itu udah gak ada lagi yang beginian. Gak ada lagi. Gak ada lagi kekafiran di muka bumi ini. Karena Nabi Isa akan menumpas habis kekafiran. Tapi kita bukan berarti, oh yaudahlah saya gak usah dakwah, nungguin Nabi Isa datang aja. Kapan datangnya? Bisa jadi datangnya 300 tahun lagi. Kan kita tetap berjuang agar kita dapat pahala, andil dalam memperjuangkan Islam. Gitu teman-teman ya. Baik. Dalil ada yang pengen saya sampaikan. Ini beberapa dalil aja. Yang pertama adalah surah Al-Isra ayat 57. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka sembah selain Allah, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Dan mereka mengharapkan rahmatnya serta takut akan siksanya. Sesungguhnya siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Maksudnya apa sih? Ayat ini menerangkan yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu pada hakikatnya adalah orang-orang soleh. Yang mereka juga
sang orang-orang soleh ini juga mereka nyembahnya Allah, takut kepada Allah, boro-boro ingin disembah. Coba sebutin patung orang kafir. Satu siapa? Yang zaman dulu. Lata. Siapa Lata? Orang soleh kan. Uzza, orang soleh kan. Manat, Hubal. Awal-awalnya kan itu orang-orang soleh yang ketika mereka meninggal dibikin patungnya. Kemudian disembah patungnya. Jadi sebenarnya orang-orang musyrikin itu nggak nyembah batunya sih. Mereka, batu itu hanya simbol dari orang-orang soleh. Sedangkan orang-orang solehnya rela nggak untuk disembah? Oh, mereka nggak mau disembah. Bahkan mereka nanti di hari kiamat akan bilang, kami berlepas diri dari kalian. Kalian dulu nggak pernah menyembah kami. Kami aja menyembah Allah, kami nggak mau disembah. Apa-apaan kalian nyembah kami. Jadi Allah ngasih tahu di ayat ini, yang mereka sembah itu tidak lain benda yang mereka sembah juga, mereka tuh nyembah Allah. So kalau patung emang benda mati, tapi Presentasi. PowerPoint presentasi dari patung-patung tersebut adalah orang-orang soleh, yang mana orang-orang soleh ini nggak pernah minta disembah, mereka bahkan nyembah Allah. Apalagi yang disembah selain Allah yang bukan benda hidup? Matahari nyembah Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari, matahari itu sujud kepada Allah kan. Bahkan bulan, langit, bintang semuanya sujud pada Allah. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Allah tuh menciptakan mereka. Jangan sujud ke mereka, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Dalam banyak ayat Quran, hadis, wasyamsu wal qamaru yasjudan. Benar ya? Wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang, pohon, akar-akar, rumputan, matahari, bulan, itu kan semua sujud pada Allah. Di surah Al-Hajj Allah berfirman, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Itu Allah sebutkan, tidakkah kalian tahu bahwasanya bersujud kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi, matahari, wasyamsu wal qamar, bulan, bintang, binatang-binatang, pohon-pohon, itu semuanya sujud pada Allah, kata Allah di surat Al-Hajj. Nah, jadi semuanya juga, matahari juga walaupun benda mati di pandangan kita, tapi hakikatnya matahari juga punya perasaan yang mereka takut kepada Allah. Matahari, bulan, bintang, mereka takut kepada Allah. Mereka takut. Jadi kalau kita nyembah benda-benda itu, padahal benda-benda itu aja nyembah Allah gitu loh. Apa-apaan ini orang-orang kafir yang nyembah mereka. Padahal mereka juga benci kepada kesyirikan, benci kepada kekafiran. Kemudian ada tentang Nabi Ibrahim, tapi nggak akan saya bahas di sini karena ini udah dibahas di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian ada juga surah At-Taubah ayat 31, nanti ada di pembahasan episode ke-37, 38. Jadi nggak akan saya bahas juga. Maka di sini rasa sudah cukup dulu. Terus di sini juga ada pembahasan tentang cinta kepada selain Allah, itu juga nanti akan ada babnya sendiri. Maka skip ya ayat-ayat yang jadi dalil di bab ke-5 ini. Mohon maaf, bukan karena ingin menyembunyikan ilmu, tapi ini adalah karena akan ada pembahasan tersendiri yang lebih detail di babnya masing-masing. Yang jelas yang paling penting adalah kita memahami makna la ilaha illallah. Ulang ya, pemahaman la ilaha illallah yang keliru. Pertama apa tadi? Nggak ada pencipta selain Allah. Walaupun benar sih kalimat itu, tapi itu nggak komplit tentang makna la ilaha illallah. Karena mereka meyakini pencipta hanya Allah, tapi nggak apa-apa kalau nyembah Nyi Roro Kidul. Wah, ini udah jelas sesat, kafir. Kedua, pemahaman yang ada tuh Allah saja. Nggak ada nama-nama dan sifat-sifat Allah tuh nggak ada. Nggak ada yang namanya Allah Maha Penyayang, nggak ada Allah Maha Pengampun, nggak ada Allah Maha Penerima Tobat. Yang ada cuman Allah aja. Titik, Allah. Jangan nyebut Maha Penyayang, jangan nyebut Maha Pengampun. Udah Allah aja. Nah, ini juga udah sesat. Yang ketiga, ini yang rada-rada geloknya, yaitu la ilaha illallah itu adalah sebuah rahasia yang gak bisa disampaikan oleh siapapun. Hanya orang-orang khusus yang tahu, tapi orang-orang khusus tersebut gak bisa ngejelasin ke siapapun. Karena mereka udah lebur cintanya dengan Allah. Ini gila orang-orang kayak gini. Dan mereka adalah orang-orang yang kalau zikir sampai kesurupan. Ketika mereka zikir sampai kesurupan, para followernya bilang, oh
cintanya udah melebur dengan Allah. Itu gila gitu kita ngelihatnya. Zikir sampai kayak gitu. Kebayang gak sih? Ini bukan mempermainkan Abu Bakar dan Umar ya. Kebayang gak sih manusia selevel Abu Bakar dan Umar zikir kalau sampai kayak gitu? Aneh pasti. Gak ada riwayat Abu Bakar dan Umar zikir sampai kayak gitu. Bahkan Abu Bakar dan Umar marah. Umar ini. Ketika ada orang baca Quran terus pingsan, kalau orang-orang banyak yang muji, wah bertakwa banget pada Allah, baca Quran sampai pingsan. Umar, Abu Bakar ngomong apa? Kami juga dulu baca Quran, tapi kami nggak sampai kayak gitu. Lihat hebatnya Umar gitu, bisa ngelihat orang-orang yang palsu itu hatinya. Apa-apaan baca Quran sampai pingsan. Nah, heran gitu ya, ada sebagian ulama tanpa merendahkan mereka, cuman ada ulama-ulama yang memuji orang-orang yang baca Quran sampai pingsan. Baca Quran sampai pingsan terus dipuji-puji oleh ulama ini. Sedangkan oleh sahabat Nabi SAW, ketika para sahabat melihat ada orang yang baca Quran sampai pingsan, Umar langsung bilang, kami dulu juga baca Quran. Kami mencintai Quran, tapi kami nggak sampai kayak gitu. Begitupun Ibnul Qayyim dalam kitab Ighathul Lahfan, beliau tuh kan ulama yang sangat paham ilmu psikologi itulah Ibnul Qayyim. Ketika Ibnu Qayyim membahas tentang orang-orang yang baca Quran sampai pingsan, Ibnu Qayyim menukil ucapan para ulama yang kayak gini, yang lebih jeli itu. Itu orang-orang yang baca Quran sampai pingsan, aku sarankan mereka baca Quran di puncak gunung ya, atau di tower, di puncak tower. Bisa pingsan nggak mereka? Kalau pingsan is dead aja mereka gitu. Palsu yang kayak gitu-gitu, dibuat-buat. Karena selevel Abu Bakar aja ketika baca Quran paling banternya adalah nangis sesegukan sampai nggak bisa ngelanjut. Kalau itu mah bener asli. Udah ngelihat sendiri orang-orang yang kayak gitu. Punya temen di SMA 2 Bandung. Anaknya rada-rada gaul dan bandel. Ajak ke rumah Harizal di Sariwangi, rumah Mama Harizal. Nyalain internet, buka YouTube. Nggak nyangka Harizal. Nyetel Mishari Rashid surat Al-Fussilat. Ketika lagi sholat taraweh gitu, surah Al-Fussilat. Fokus aja ngedengerin gitu. Pas lagi udah stop gitu, ngeliat ke sini, tak udah penuh air mata aja, kaget asli itu asli si anak bandel ini udah kayak gini, air matanya tuh udah bercucuran banget, tapi nggak gogoakan dia, nggak gitu, dia tangisan air matanya tuh murni banget ngelihatnya tuh, nggak ada tangisan aja sampai nggak sadar dia nangis gitu. Nah itu air mata yang asli tuh, nggak usah dibuat-buat. Nggak bisa nangis mah ya udah tahan. Kalau emang bisa nangis ya nangis natural. Kalau satuan nangis ada nggak sih? Kalau kita lagi nangis dengan satuan 3 ya jangan dipaksain jadi 5. Nangisnya misalnya kita udah gitu netral gitu, jangan ditambah-tambah, itu palsu. Makanya ada buku yang indah banget nih, air mata atau tangisan air mata qori, tangisan air mata pembaca Quran. Pas dibaca itu bukunya, dikirain ngebahas tentang bagaimana indahnya tangisan para pembaca Quran, tahunya itu dibahas tentang bagaimana palsunya tangisan-tangisan qori-qori yang palsu. Walaupun ada yang asli juga, ada. Cuman yang dititik beratkan di sini adalah bahayanya orang-orang yang nangisnya palsu gitu lah. Kalau lagi ceramah jujur aja, kalau emang kesentuh ya nangis ya nangis. Kalau lagi nggak bisa kesentuh ya udah nggak usah dipaksain nangis. Dan nggak enak nangis bohong-bohongan deh. Udah Maria, munafik jadinya, munafik amali gitu ya. Walaupun bukan munafik yang i'tiqadi, tapi ya itu nggak enak banget. Baik teman-teman, itulah pembahasan tauhid episode ke-5 udah beres. Pekan depan bahas ke episode ke-6 dan kita sekarang bahas tadabbur surat Yusuf dan Al-Qasas. Kita masih di opening, kita belum masuk ke pembahasan inti. Kita masih ke opening dan berharap malam hari ini tadabbur ini bisa lebih dalam. Yaitu apa? Pertama, kita tahu kemarin udah kita bahas apa? Nabi Yusuf dapat ujian Allah di usia apa? Di usia muda. Dan ujian Nabi Yusuf gara-gara apa? Kelebihan Nabi Yusuf? Gara-gara ganteng, ayahnya dapat ujian berupa diajak zina.
Nabi Musa di usia muda sama Allah dikasih apa? Kekekaran, kekuatan, dan akhirnya Nabi Musa dapat ujian gara-gara kekuatannya, yaitu nggak sengaja bunuh orang. Nah sekarang mari kita bahas 2 poin. Poin pertama teman-teman yang ingin bahas adalah lihat bagaimana Nabi Musa atau Nabi ini dulu, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dapat ujiannya di mana? Di apa? Di kamar. Di kamar ya. Terbuka apa tertutup? Tertutup. Sedangkan Nabi Musa dapat ujiannya di mana? Di lapangan terbuka. Ini jadi pelajaran buat kita. Mau kita stay at home, mau kita di luar, tetap bakalan ada ujian. Sehingga kurang tepat buat orang-orang yang bilang, udah saya emang gak mau bergaul di mana-mana, saya pengennya di rumah terus saja. Tetap di rumah bakalan ada ujian. Atau orang-orang yang malas pulang di rumah, udah di rumah banyak banget problem dengan orang tua, udah mending saya di luar aja terus. Di luar juga bakalan ada problem. Karena problem itu gak bisa selalu kita lari darinya, tapi kita hadapi sesuai dengan aturan Allah. Itu secara teori, walaupun nanti prakteknya kita boleh kok memilih untuk lebih banyak di rumah atau lebih banyak di luar sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini poin pertama bisa dipahami ya. Jadi kalian jangan saklek gitu. Karena di luar terlalu banyak fitnah, terlalu banyak maksiat, mending di rumah terus saja. Nanti Allah uji. Dengan kita diam terus di rumah juga dapat maksiat di rumah. Begitupun orang-orang yang pingin di luar terus gak mau pulang-pulang ke rumah, nanti di luar dapat ujian. Dapat ya ujian dari Allah yang mana kita ujung-ujungnya harus lari ke rumah juga. Udah, mau kita di luar, mau kita di dalam rumah, kalau dapat ujian, jalani sesuai dengan yang Allah ridhoi. Itu poin nomor 1 bisa dipahami ya teman-teman. Poin nomor 2 teman-teman adalah, itu masih di poin nomor 1 ya, masih di poin nomor 1, belum pindah ke poin nomor 2. Dari kisah Nabi Yusuf kita dapat pelajaran banget bahwasanya Allah sanggup membuka aib kita walaupun kita ada di tempat yang paling tersembunyi di dalam rumah kita. Kalau Allah menghendaki untuk membuka aib kita, siapa yang bisa menutupinya? Makanya Nabi SAW pernah berkhutbah dengan khutbah yang serem banget. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya, janganlah kalian mengorek-ngorek aib kaum muslimin. Karena barang siapa yang mengorek-ngorek aib kaum muslimin, maka Allah pun akan mengorek-ngorek aibnya. Barang siapa yang Allah korek-korek aibnya, maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia ada di dalam kamarnya yang paling dalam. Allahu Akbar. Serem banget ini hadis ini. Ulang lagi ya. Makna hadis ini adalah, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya, janganlah kalian mengorek-ngorek aib kaum muslimin. Karena barang siapa yang mengorek-ngorek aib kaum muslimin, maka Allah pun akan mencari-cari atau mengorek-ngorek aibnya. Barang siapa yang Allah cari-cari aibnya, maka Allah akan menemukannya atau akan mengeksposnya walaupun dia berada di dalam kamarnya yang paling dalam. Dan pelajaran yang penting dari sini adalah, dengan dosa-dosa yang kita lakukan, Allah sanggup untuk membukakannya. Walaupun kita ada di dalam kamar dan kita ngerasa paling aman. Zulaiha kurang aman apa? Di kamar privasinya, suaminya sibuk, gak akan ke kamar gitu loh. Lagi sibuk-sibuknya. Di siang hari, itu kamar privasi, dikunci. Kalaupun ada kejadian apa-apa tinggal nyuruh budak untuk mengkamuflasekan fakta. Zulaiha ngerasa aman dari aib, tapi ternyata Allah bukakan aibnya. Yang akhirnya Zulaiha malu. Suaminya pun tahu. Siapa yang bisa selamat kalau Allah membuka aib kita, teman-teman? Kalau Allah buka aib kita walaupun kita sembunyi di dalam kamar, gak ada yang bisa menutupinya lagi. Dan jujur, penutupan diri kita dari aib merupakan hal yang nikmat dari Allah. Jangan bilang, saya banyak aibnya, gitu ya. Maaf ralat ya. Ditutupnya aib kita dari orang lain tuh jujur aja itu sangat-sangat besar nikmatnya. Karena merasakan banget.
ketika A kenal dengan seseorang dan A mendoakan dia dengan sangat tulus, A yakin orang yang A doakan itu punya aib pasti. Sebagaimana A pun punya aib. Tapi ketika A tahu aib dia, doa A Rizal kepada dia jadi gak terlalu dalam lagi. Kalian ngedoain tulus buat A Rizal. Tapi ketika A ke-expose 1-2 kesalahan ke hadapan kalian, sepertinya doa kalian ke A Rizal gak akan sebanter dulu. Makanya sebisa mungkin kita minta ke Allah, Allahumma astur auratina, ya Allah, tutupi aib-aib kami ya Allah, tutupi dosa-dosa kami. Jangan biarkan ada orang yang tahu dosa kami ya Allah. Kalaupun udah ada 1, 2, 3 orang yang tahu, maka jangan dibiarkan dosa ini lebih menyebar lagi, lebih banyak yang tahu ya Allah. Aku ingin dapat kebaikan lewat hamba-hambamu. Jangan biarkan ada yang tahu aib-aibku ya Allah. Penting teman-teman untuk doa minta ke Allah untuk ditutupi aib. Makanya kalau udah Allah tutupi aibnya jangan diekspos. Allah udah menutupi aib kita, gak ada yang tahu, tapi kita expose di media sosial sengaja. Yang pacaran yang cuma tahu misalnya 1, 2, 3 orang doang dari teman kita, ya udah cukup mereka yang tahu. Jangan diekspos lagi di media sosial yang akhirnya lebih banyak yang tahu. Yang gara-gara orang jadi tahu kita pacaran, misalnya follower kita yang dari dulu ngedoain kebaikan buat kita karena senang sama kita, ngefans sama kita, ngedoain kebaikan buat kita, tapi gara-gara kita nge-expose keburukan, akhirnya mereka doanya jadi berhenti. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Allah sangat sanggup membuka aib hambanya, maka terus memohon pada Allah agar ditutupi aib-aibnya. Agar ditutupi aib-aibnya. Itu poin nomor 1 ya. Dan poin nomor 2 dari tadabbur surat Yusuf dan surah Al-Qasas adalah lihat bagaimana di surat Yusuf yang ngasih ujian keimanan adalah bosnya Nabi Yusuf ya. Yaitu orang yang punya otoritas kepada Nabi Yusuf. Sedangkan yang terjadi pada Nabi Musa, siapa yang jadi biang kerok masalah Nabi Musa? Bawahannya Nabi Musa, yaitu budak Bani Israel yang merupakan orang yang di bawah Nabi Musa. Nabi Musa memang budak juga, cuman kan diangkat Firaun menjadi anak adopsi. Sehingga posisi Bani Israel, budak Bani Israel itu posisinya jadi di bawahnya Nabi Musa. Nabi Musa ngebantu budak Bani Israel ini karena apa? Karena sayang kan, karena kasihan kan. Akhirnya Nabi Musa nolong. Pas nolong malah berlebihan, akhirnya nonjok tentara Firaun dan mati. Maka poin nomor 2 yang penting juga adalah ujian bisa datang ke kita baik dari orang yang punya otoritas atas diri kita atau orang-orang yang kita kasihan ke mereka karena mereka ada di bawah kita, karyawan. Kita bisa dapat ujian dari bos atau dari orang majikan atau dari orang yang udah ngasih banyak jasa ke kita. Ketika orang yang punya banyak jasa ke kita nyuruh kita untuk maksiat, kita jadi gak enak nolaknya kan ya. Tapi Nabi Yusuf berhasil untuk menolak maksiat tersebut. Atau dari orang yang menjadi bawahan kita, teman kita kasihan. Kalau kasihan mendorong kita membantunya dengan cara yang halal, itu no problem. Tapi gak sedikit di mana rasa kasihan kita akhirnya mendorong kita untuk bermaksiat. Kita punya teman cewek, gak punya motor, jalan ke rumahnya, gak ada uang, gak ada angkot, akhirnya kita rela untuk boncengin dia dengan alasan kasihan. Kan itu juga merupakan ujian. Cewek tersebut posisinya kan lebih bawah dari kita, bukan merendahkan wanita, bukan, tapi maksudnya secara duniawinya kita punya motor, misalnya cowok punya motor, uang duit banyak, sedangkan cewek itu gak punya duit dan jalan kaki. Kan berarti posisinya dia lebih low dari kita ya. Lalu karena kasihan kita kepada dia mendorong kita untuk ngeboncengin dia. Akhirnya dibonceng. Niatnya baik tapi caranya salah. Itu juga sebuah ujian kemaksiatan. Maka ujian bisa datang dari manapun, berdoalah pada Allah terus agar diteguhkan kita di atas keimanan. Agar Allah tutupi aib-aib kita. Agar Allah jadikan kaum muslimin mencintai kita dan terus mendoakan kita. Makanya kita doa apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Akhirnya kita minta agar orang-orang cinta ke kita, bukan minta agar mereka tahu aib-aib kita.
Karena kalau mereka tahu aib-aib kita, cinta mereka kepada kita pasti turun. Kalau cinta udah turun, doa nggak bakalan dalam lagi. Tahu kalian, tapi nggak tahu aib kalian. Maka mendoakan kalian dengan sangat tulus misalnya. Tapi pas kalian punya aib, apalagi kalau aib kalian merugikan doa tersebut nggak bakalan jadi lebih, nggak akan dalam lagi. Punya loh, ada satu murid sekarang udah nggak ada lagi di sini, nggak ada di grup, nggak ada lagi di sini, yang bantu dia habis-habisan, semoga nggak ada yang tahu, termasuk istri Arizal atau siapapun, semoga nggak ada yang tahu, nggak ada yang nebak siapapun di antara kalian. Bantu habis-habisan, dibantu tuh sampai sekitar 20 jutaan lebih dulu, baik dari uang pribadi Arizal atau dari uang donasi yang memang untuk diperuntukkan untuk orang-orang yang nggak mampu. Tapi setelah udah dikasih itu, akhirnya malah terang-terangan pacaran, terus semakin banyak aibnya, padahal dia dalam kondisi sangat miskin, sampai benar-benar kemiskinannya tuh ya Allah, kebayang gak sih kalau ruangan 2 kali 2 meter dihuni sama 6 orang gitu, kan itu sangat miskin banget, kasihan. Tapi setelah dibantu dan sebagainya, doain dengan tulus. Ini bukan bermaksud riya ya, cuma untuk jadi hikmah aja, bagaimana setelah bantu lalu doakan tulus, lalu dia malah jadi nggak kajian lagi, terus habis itu malah mengekspos maksiat dia sama cewek dan sebagainya. Mau ngedoain juga jadi kesel. Dan itu yang akan terjadi sama kita ketika aib kita dibuka. Maka orang-orang respeknya akan menurun. Oke, udah dulu ya. Batuk. Itu aja dari Ariza. Ada 7 menit buat tanya jawab. Silakan buat yang punya pertanyaan bisa ditanyain. Kenapa tiba-tiba batuk ya? Ada yang mau nanya dari kalian? Langsung. Silakan nanti. Izin bertanya. Terkait aib juga, misalkan ingin menikah gitu kan. Ingin nikah. Terus kan pasti orang yang maksudnya calon yang kita ingin nikahi ini kan pasti punya aib gitu. Pasti punya aib ya. Tapi kadang-kadang bingung gitu, apa batasan aib apa yang boleh kita terima ya. dan apa aib kita yang sekiranya ya udah kita layak gitu untuk jadi. Oke. Bagus, ini pertanyaan yang sangat bagus banget. Ini kalau bisa jadi video pendek ya. Aib apa dari istri atau dari suami yang patut untuk diceritakan, oke, sebelum nikah? Ini bagus banget pertanyaannya. Yaitu aib yang menghalangi suami istri ini dari tercapai nikmat berhubungan. Itu yang harus untuk dikasih tahu. Misalnya sang suami punya aib berupa apa? Panu di punggung, gak usah diceritain, karena gak ada hubungan sama berhubungan suami istri, panu di punggung. Tapi kalau misalnya istri punya aib berupa misalnya ada tipe-tipe wanita yang maaf sekali tulang kemaluannya tuh rapat sehingga gak bisa dipenetrasi. Itu ada penyakit apa yang menyebabkan itu gak bisa dipenetrasi karena langsung tulang. Itu aib, harus diceritakan. Ya. Begitupun suami, kalau suami ini termasuk yang lemah syahwat, atau misalnya dia nggak punya syahwat ke wanita, tapi jangan cerita kalau misalnya dia gay, jangan, karena itu aibnya aib yang sifatnya bisa menjerumus ke maksiat. Kalau misalnya ada seseorang yang memang misalnya dia itu gay, nggak punya syahwat ke wanita, maka ketika dia mau nikah, maka dia ceritanya cukup yang globalnya aja, yaitu apa? Saya lemah syahwat, itu aja. Jangan cerita detail. Saya gay, saya suka sesama jenis, pernah main sama cowok. Itu nggak boleh, itu mah haram. Kalau sampai aib yang kayak gitu nggak boleh. Cukup kasih tahu globalnya, yaitu saya lemah syahwat. Nah kalau misalnya si calon istrinya nerima, ya udah aman gitu. Tapi kalau aib-aib yang sifatnya itu tidak ada hubungan dengan hubungan suami istri, jangan diceritain. Zina gimana? Ada hubungan nggak dengan suami istri? Zina itu kalau udah terjadi nggak ada hubungan dengan suami istrinya kecuali dalam masalah wanita yang selaput darahnya udah hilang.
Nah, untuk kasus yang selaput darahnya udah hilang gara-gara pernah zina, maka dia sampaikan ke calon suaminya dengan penyampaian yang global saja. Sebelum nikah bilang, saya ini sudah eh, selaput darahnya robek. Alasannya apa? Kita bisa tauriah calon cewek ini. Kalau dia udah tobat dari zinanya, dia tauriah. Jangan bilang saya pernah zina sama pacar, jangan. Tapi dia tauriah. Tauriah tuh kayak bohong putih. Misalnya apa? Misalnya ini dulu sempat saya seneng main sepeda atau saya sering senam gitu. Orang calon suaminya memahaminya, oh gara-gara sering senam akhirnya robek selaput darahnya, padahal itu bohong putih. Sebenarnya nggak bohong, emang bener saya senang senam, tapi bukan gara-gara senam akhirnya robek selaput darah saya. Tapi itu cara untuk tauriahnya. Paling kasih tahu saya ini selaput darahnya udah robek karena ya dulu misalnya ada kejadian yang kurang enak misalnya gitu. Nah kalau disampaikan itu ternyata dianya oke-oke aja, lanjut nikah. Terus nggak boleh ngorek-ngorek lagi kamu pernah zina atau enggak boleh. Jadi yang kita ceritakan hanya aib yang hubungan dengan suami istrinya, hubungan suami istri, tapi bukan sampai sedetail dosa yang kita lakukannya. Paham ya? Seperti itu. Adapun yang nggak ada hubungan sama sekali, misalnya botak dan sebagainya, itu nggak diceritain pun nggak apa-apa. Tapi nanti kalau emang itu bikin nyesel, bisa didiskusikan. Ya. Ya. Ada lanjutan lah. Baik. Kalau misalkan tadi kan tentang yang hubungan intim gitu, maksudnya untuk reproduksi kan. Ya. Nah itu apakah kalau misalkan minta kayak tes medical check up untuk kayak tes kesuburan gitu-gitu. Nah kadang-kadang kalau kayak dari laki-laki saya pernah lihat sih kayak salah satu metodenya di cek spermanya terus Harus masturbasi dulu ya. Itu. Baik. Nah itu kayak gimana tuh? Baik. Untuk masturbasi, untuk ngecek kesuburan itu diperbolehkan, tapi pas udah nikah aja. Kalau belum nikah gimana? Nah kalau belum nikah, belum pernah dengar fatwanya. Kalau setelah nikah ternyata nggak hamil-hamil dan akhirnya harus ngecek kesuburan, itu diperbolehkan untuk masturbasi. Tapi kalau bisa sih masturbasinya sama istri, karena kalau sama istri jelas halal kan. Cuman kalau nggak mungkin istri ikut untuk masuk ke kamar untuk itunya, akhirnya harus masturbasi sendiri, maka itu termasuk yang diperbolehkan ulama. Kenapa sih harus masturbasi? Karena kenapa nggak di rumah aja, terus diplastikin terus dikasihin? Karena spermanya harus langsung, nggak boleh lewat berapa menit gitu atau berapa detik. Jadi setelah keluar dari kemaluan tuh harus langsung dimasukin ke freezer atau apa untuk ngeceknya. Makanya kenapa masturbasinya harus di tempat pengecekannya, nggak bisa dari rumah. Sedangkan bawa istri mungkin repot gitu ya, bawa istri gitu. Tapi itu kalau udah nikah boleh ngecek kayak gitu, tapi sebaiknya sekali lagi sama istri di masturbasinya, pas keluar sperma langsung dicek gitu. Tapi kalau belum nikah, belum tahu fatwa yang membolehkannya. Oke, jadi nggak berani menjawab. Terima kasih ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini sampai jam 10:05 udah sudah ya. Dan besok ada biasa kajian subuh ya, insyaallah jam 5:30. Fisik Tuhan seperti apa? Apakah ada pertanyaan yang sebenarnya di dunia ini tidak boleh ditanyakan? Misalnya fisik Tuhan itu seperti apa? Zat Allah itu seperti apa sih? Terkadang pertanyaan seperti ini kan tabu kalau diomong di masyarakat. Cuman apakah tidak boleh ditanyakan? Nggak boleh. Untuk sesuatu yang seperti ini jelas nggak boleh, karena ini di luar kemampuan siapapun untuk bisa memahaminya. Nggak ada satupun makhluk yang pernah melihat Allah secara langsung. Bahkan Nabi SAW nggak pernah melihat Allah secara langsung. Maka nanya fisik Tuhan itu seperti apa nggak boleh. Ini kesesatan. Cukup memahami Allah sesuai dengan apa yang Allah firmankan di Quran dan hadis saja. Ya. Bagaimana hukumnya jika kita mendatangi undangan teman kafir yang menikah dan tempatnya di gereja? Haram hukumnya. Haram, nggak boleh. Ya. Kalau undangan nikahnya di luar gereja gimana? Ulama beda pendapat. Kalau pendapatnya mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, undangan dari orang kafir nikah tuh mutlak haram, nggak boleh. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam pendapat ulama lain ada yang membolehkan asal bukan di gereja. Menyebut Allah maha segala-galanya apakah termasuk kesesatan? Nggak bisa dimasuk kesesatan, tapi masuknya kepada kekeliruan aja. Karena orang yang nyebut Allah maha segala-galanya niatnya baik atau jahat? Baik. Kalau ada orang, udahlah Allah luar biasa, Allah tuh baik banget. Udahlah Allah maha segala-galanya. Itu orang yang ngomong Allah maha segala-galanya pasti konteksnya lagi ngomongin kebaikan Allah, ya nggak sih? Cuman keliru. Namain Allah dengan maha segala-galanya keliru. Maka ucapan tersebut keliru tapi nggak sampai sesat. Karena pengucapnya bukan bermaksud untuk mencela Allah di situ. Ya.
Sama dengan ucapan nggak ada yang mustahil bagi Allah. Itu sebenarnya bukan ucapan yang keliru. Karena, maaf ini yang dimatiin dulu ya, siapa yang ngomong. Ucapan Allah nggak ada yang mustahil bagi Allah itu sebenarnya orang pengucapnya pasti niatnya baik gitu. Pasti niatnya baik, hanya saja yang Apos jangan ngomong nggak ada yang mustahil bagi Allah, ama hanya ngebahas dari sisi lainnya gitu. Ada sifat-sifat mustahil bagi Allah tuh ada. Ya, tapi kalau orang yang ngucapin nggak ada yang mustahil bagi Allah itu maksudnya adalah untuk membuktikan Allah tuh kita minta apapun akan Allah kabulkan gitu lah. Nggak ada yang nggak bisa Allah lakukan kalau kita beriman dan kalau Allah kehendaki. Jadi jangan salah dengan postingan Arizal ya. Tuh itu lagi ngebahas statement kalau disalahpahami gitu. Apalagi ini. Apakah dosa tidak menjalankan kewajiban itu lebih besar dibandingkan melakukan pelanggaran syariat? Betul, betul. Orang yang nggak zakat dosanya lebih besar daripada pelacur. Orang yang nggak haji dosanya lebih besar daripada orang yang mabok. Orang yang nggak sholat dosanya lebih besar daripada pembunuh. Itu jelas. Karena nggak sholat berarti meninggalkan kewajiban rukun Islam, membunuh, melakukan larangan. Dan dosa dari meninggalkan rukun Islam yang 5 itu dosanya melebihi dosa besar lainnya. 3 menit lagi ya. Oke, dari Candia. Membatalkan sholat kalau ada wanita dewasa, anjing hitam, dan keledai melintas di depan. Itu kan kalau laki-laki sholat lalu dilintasi wanita. Bagaimana kalau wanita yang sholat? Apakah jadi batal kalau sesama wanita melintasi sebagai matan hadis? Ataukah batal kalau dilintasi laki-laki? Wallahu alam, Candia belum baca fatwanya. Tapi buat kita yang belum tahu fatwa lebih detail, maka saran para ulama adalah kita berpegang kepada ilmu yang kita dapatkan, kepada teks yang sudah kita dapatkan. Jadi buat kita yang udah tahu batal, kita sholat batal kalau dilewati oleh apa? 1, wanita yang sudah balik. 2, keledai. 3, anjing hitam. Maka ya udah, karena kita ilmunya baru sampai situ, itu aja yang kita tetapkan batal. Artinya kalau misalnya dilewatin, ada cowok dilewatin sama cewek atau anjing hitam atau keledai, batal. Adapun kalau cewek dilewatin sama cowok, kita nggak pernah dengar ada fatwa ulama batal. Ya udah jangan dibatalin karena kita belum dapat ilmu tentang itu. Kalau ternyata nanti ada fatwa ulama yang bilang, oh kalau cowok batalnya dilewatin cewek, kalau cewek batalnya dilewatin cowok. Kalau memang ada fatwa ulama tersebut, ya udah kita ambil. Tapi sebelum kita tahu ada fatwa baru dari ulama, maka berpegang kepada hadis yang sudah kita pahami dulu. Kalau sholat di kamar yang ada salibnya boleh atau enggak? Sholatnya sah atau enggak? Atau harus cari ruangan yang enggak ada salibnya? Usahakan cari ruangan yang enggak ada salibnya. Walaupun nanti sebenarnya di kitab Fathul Bari ini nanti kita akan ngebahas juga diantaranya tentang hukum sholat di gereja. Ya, cuman nggak enak kalau ngebahasnya langsung sekarang. Tapi secara simple aja, pendapat mayoritas ulama adalah sholat di gereja yang ada salibnya hukumnya makruh, sedangkan sholat di gereja yang tidak ada salibnya hukumnya boleh. Wah, kok bisa makruh sih? Nggak sampai haram apa? Sholat di depan berhala, kok bisa makruh doang nggak sampai haram? Nah itu tuh ada pembahasan secara mendalamnya yang mana nggak bisa dibahas di sesi tanya jawab. Harus dibahas di majelis ilmu yang panjang. Makanya sabar. Kenapa majelis ilmu tuh nggak pernah ngebosenin? Karena terlalu luas ilmunya. Yang mana kalau sampai mati kita bahas ilmu pun nggak akan beres. Apalagi kalau seminggu sekali. Tinggal kitanya mau istiqomah aja, cuman yang istiqomah itulah yang berat gitu lah ya. Rata-rata kan cuman musiman aja, ustadznya lagi bahas tentang nikah muda, hayu mati muda, mual gitu ya. Gitu kita teh ya, mau gimana istiqomah. Makanya tuh seneng gitu sama kalian nih. Coba ya mau ngeliat nih, siapa di antara kalian yang merupakan murid terlama Arizal kalau dari sisi waktu. Dari waktu kenal ya, yang paling lama. Sini ada nggak nih? Hotaru ya, atau si Arif itu yang paling lama nih. Paling lama yang kenal sama Riza ya itu si Hotaru dari 2014 sampai sekarang tuh udah 9 tahun dia masih di sini, alhamdulillah. Dari sisi keistiqomahan juga si Hotaru sih masih menang, itu nomor satunya ya. Tapi dari sisi yang sering banget ke rumah Rizal, kalau yang sekarang Narenda karena emang tinggal di rumah tapi yang dari jauh terus rutin ke rumah Arizal, alhamdulillah ada Regan di sini ya, walaupun kita baru kenalnya di 2019. Alhamdulillah kalian masih bisa istiqomah ini, senang banget. Semoga kalian pun bisa istiqomah walaupun udah nikah teman-teman ya,
Karena majelis kita nggak pernah habis ilmunya. Terlalu banyak yang perlu dibahas, waktu nggak akan cukup. Coba sekarang anggap setahun ada 50 kajian, berarti sampai kita mati ada berapa kajian? Yang nggak tahu lah kapan matinya juga nggak tahu. Udah mau ngitung sih Randy. Seakan-akan mau matinya tuh udah tahu kapan. Itu pertanyaan jebakan sebenarnya. Ya, Anda lah matinya 60 tahun gitu ya, Anda ya. Berarti kan cuma 3.000 kajian gitu lah. Ya nggak sih 3.000 kajian, sedangkan satu kajian aja kita paling ngebahas cuma 5 halaman. Berarti gitu ya, dengan perhitungan tadi 3.000 kajian, masing-masing kajian membahas 5 halaman. Berarti berapa halaman yang kita bahas? 15.000 halaman, sedangkan Fathul Bari ada, kalau yang versi terjemahan itu ada sekitar 50.000 halaman. 50.000 halaman itu kalau versi terjemahan. Kalau versi Arabnya itu sebenarnya lebih sedikit, tapi pembahasannya lebih deep, lebih dalam lagi. Jadi lebih panjang lagi kalau versi Arabnya. Jadi nggak akan habis ilmunya gitu. Kalian bosan bukan karena ilmunya kurang, tapi kalian bosan karena sifat manusiawi kalian. Bosan ngelihat Arizal, kayak bosan dengan cara gaya nyampein kayak. Tapi kalau kalian emang fokusnya ilmu, peduli amat mau Arizal ngomongnya datar kayak Google Voice gitu ya, atau jadi kayak ngetik terus translate ngomong doang, atau mau AA kayak orator, kalian akan tetap hadir karena target kalian ilmu gitu ya. Oke, itu aja dari Arizal. Makasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.